Pak Adi Kasar. Baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita, senior kita, Bapak Rizal Ramli. Tadi malam pukul sekitar 1 jam yang lalu, beliau telah dirawat di RSCM sejak hampir 1 bulan lalu. Dengan persoalannya itu antara lain dengan gula, kemudian ada masalah komplikasi yang lain. Kemudian saya dapat kabar 1 jam yang lalu telah meninggal dunia. Rencana dimakamkan di Jeruk Purut, tetapi waktunya masih tentatif menunggu rapat keluarga karena menunggu 2 putrinya, salah satunya adalah yang dari Amerika, kemungkinan baru sampai ke Jakarta sekitar hari Rabu. Ada keputusan pemakamannya belum bisa saya sampaikan, tetapi berita ini sudah jelas bahwa Pak Rizal Ramli, tokoh pergerakan, telah wafat, telah meninggal dunia hari ini tanggal 2 Januari. Ada pesan Dr. Rizal Ramli ini yang saya kenal sejak jadi sama-sama di kabinet Gus Dur Abdurrahman Wahid tahun 2000 sampai 2001. Beliau kalau kita lihat biografinya, ini Mas Rizal ini seperti dilahirkan sebagai pejuang. Sejak umur 7 tahun beliau yatim piatu, bersama neneknya dia berjuang untuk dirinya sendiri sampai kemudian kuliah di ITB. Di ITB sambil kuliah tetap berjuang untuk, kalau sebelumnya untuk dirinya sendiri, kemudian untuk seluruh anak Indonesia bersama teman-temannya. Tahun 74 itu Mas Rizal berjuang melakukan gerakan anti kebodohan karena hampir 7 juta anak usia sekolah tidak bisa sekolah. Nah, perjuangannya itu kemudian menghasilkan undang-undang pendidikan sehingga umur 7 sampai 10 tahun itu diwajibkan, ada wajib belajar. Kemudian setelah lulus mahasiswa, Mas Rizal berjuang menegakkan demokrasi, kemudian juga sambil memperdalam ilmu ekonominya, kemudian kita tahu menjadi ekonom yang andal, pernah mendirikan Ekonit, salah satu lembaga penelitian dan ekonomi yang andal pada tahun 90-an. Kemudian setelah itu juga bersama kami teman-teman mendirikan gerakan Komite Indonesia Bangkit, mengkritisi pemerintahan. Nah, yang menarik ini Mas Rizal ini memang seperti lahir untuk berjuang, dan ketika berada di dalam kabinet pun beliau tetap berjuang. Kita lihat ketika menjadi Menko Maritim misalnya, dia mengkritisi teman-temannya. Waktu itu banyak juga yang menyampaikan kepada saya dan teman-teman, kenapa Mas Rizal masih berteriak-teriak padahal sudah ada di dalam. Waktu saya konfirmasi ke Mas Rizal, Mas, ini ada teman-teman komplain, kenapa Mas Rizal masih mengkritisi, kan sudah ada di dalam. Jawaban Mas Rizal adalah, ketika saya di luar, saya mengkritisi pemerintahan. Ketika di dalam, di depan mata saya ada penyimpangan, maksud saya diam. Nah, itulah sebabnya ketika di dalam orang menyebutnya sebagai membuat kegaduhan, tetapi dampak yang disampaikan oleh Mas Rizal ini ada penyelamatkan keuangan negara, pemborosan-pemborosan seperti kritiknya terhadap maskapai Garuda Indonesia yang rencananya akan membeli pesawat jumbo kemudian batal karena kritisnya Mas Rizal. Kemudian juga pembangunan listrik yang 35.000 watt itu dianggap tidak masuk akal, dan kemudian ada perubahan kebijakan. Jadi demikianlah yang saya tahu. Mas Rizal ini di luar maupun di dalam tetap sama-sama kritis, sehingga sekarang ini kita bangsa Indonesia kehilangan tokoh yang bisa mengkritisi siapa saja, karena tidak banyak orang, bahkan hampir tidak ada orang yang bisa mengkritisi siapa saja, bahkan teman-temannya sendiri. Biasanya kritikus itu kalau menghadapi temannya dia tidak bisa kritis lagi. Nah, tapi Mas Rizal membuktikan bahwa dia tidak ada masalah sepanjang itu menyimpang, siapapun dia akan kritisi.
Itu gambaran saya tentang sosok Mas Rizal Ramli. Pak, almarhum dirawat di RSCM sudah dari kapan, Pak? Dirawatnya sekitar sudah hampir 1 bulan yang lalu. Jadi sebelumnya kan sudah istirahat. Jadi terakhir di publik itu yang saya tahu itu ketika menghadiri ulang tahunnya Pak Luhut Panjaitan. Kemudian ketika kasus Rempang juga beliau sempat ke Rempang. Nah setelah itu kemudian istirahat. Nah kemudian ada masalah kesehatan, kemudian istirahat dan oleh keluarga kemudian dibawa ke RSCM sekitar sampai 1 bulan yang lalu. Kalau ketemu sama Pak Adi sendiri terakhir kapan Pak almarhum? Saya sekitar ya tidak lama setelah 2 hari setelah Pak Luhut menghadiri undangan ulang tahun Pak Luhut, saya makan malam bersama teman-teman Rizal dan itu saya ngobrol terakhir. Tapi yang paling akhir sih dia hadir juga di dalam perkawinannya, menjadi saksi perkawinannya Yos Garang, aktivis juga salah satu orang yang dibanggakan oleh Mas Rizal. Ada informasi Pak, Presiden Jokowi akan ikut merayakan? Saya belum dapat informasi yang lain-lain. Jadi karena jenazahnya juga baru akan tiba sekitar pukul 2, pukul 3 dini hari nanti. Jadi kita sedang menunggu juga keputusan kejelasan yang soal-soal yang lain dari keluarga. Sekarang ini keluarga masih ada di RSCM mengurus jenazah. Kira itu ya, bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kenapa? Penyebab meninggal.